Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kasus Jessica Wongso. Presentasi ini tidak mempunyai intensi menyinggung atau menyalahkan pihak manapun. Kecuali dorongan harapan sebagai warga negara untuk bisa berkontribusi untuk mewujudkan sistem peradilan di NKRI sebagaimana tujuan negara. Jika dalam mengungkap argumentasi mungkin bertentangan dengan pendapat atau pandangan pihak lain, kami mohon maaf terlebih dahulu dan menyatakan kami tidak punya intensi bertentangan dengan pihak manapun. Namun sekadar memberikan pandangan atas pandangan itu sendiri agar bisa diperoleh gambaran yang lebih lengkap. Slide berikutnya. Setelah kasus Jessica Wongso yang diangkat oleh Netflix telah berlangsung berbulan-bulan dan menjadi viral. Ditemukan banyak kejanggalan dalam vonis Jessica Wongso, namun yang terus berteriak keras adalah advokat dan netizen. Kemana negara yang punya kewajiban mewujudkan keadilan sosial? Kemana penegak hukum? Slide berikutnya. Divonis 20 tahun penjara karena terbukti secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni korban dengan sianida. Yang menjadi keganjalan bagi netizen adalah dari mana keyakinan itu? Surat kematian yang dibuat oleh Dr. R.S. Waluyo menyatakan kematian karena sianida. Dr. Jaya yang membalsam jenazah, membersaksikan kematian disebabkan sianida. Dugaan beberapa ahli lain bahwa kematian korban karena sianida? Yang didasarkan data sekunder bukan saksi mata langsung, sidang yang tidak bisa membuktikan dengan jelas dan meyakinkan bahwa kematian disebabkan sianida, harus membebaskan terdakwa. Kita lanjutkan. Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu yang tidak bersalah. Penegak hukum harus mampu dan cermat tanpa membiarkan satupun yang bersalah tidak terjerat hukum. Penegak hukum dalam memberikan tuduhan atau dakwaan harus cermat. Penegak hukum wajib bekerja sama dalam persidangan agar mampu mengungkapkan kebenaran yang benar-benarnya. Penegak hukum harus menjamin bahwa yang terhukum benar-benar bersalah, jika ada sedikit keraguan wajib dibebaskan. Penegak hukum itu dibentuk untuk tujuan melindungi WNI bukan sebaliknya. Penegak hukum dalam kasus Jessica Wongso sudah mencerminkan hal-hal di atas? Mari masuk. Berawal dari pertemuan di Cafe Oliver antara tiga darah pada tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 17-an. Selanjutnya tidak perlu dijelaskan karena sudah dianggap tahu. Jessica didakwa sebagai pembunuh berencana dengan memakai sianida atas kematian Mirna. Dalam sidang tersebut di luar dokter klinik dan dokter jaga yang saat itu bertugas di IGD, telah dihadirkan sekurangnya 8 dokter, ahli toksikologi dan atau toksikologi forensik. 4 orang dari JPU, warna hijau, dan 4 orang dari pembela, warna merah. Ringkasa pendapat dari mereka kami peroleh dari beberapa tayangan di YouTube, sebagian juga tercantum linknya. Selanjutnya. Pertanyaan penulis sebagai penonton. Semua saksi ahli yang diajukan JPU, menyatakan bahwa korban mati karena sianida dan sebaliknya. Sebagian besar saksi ahli yang diajukan JPU marah saat dicecar pertanyaan oleh pembela. Sebagian besar saksi ahli yang diajukan pembela dimarahi JPU bahkan ada yang terkesan diintimidasi. Umum orang akan marah bila sudah sangat terdesak. Ahli yang diajukan oleh pembela yakin atau sangat yakin bahwa kematian korban bukan karena sianida dan satu sama lain mempunyai alasan atau dasar yang serupa. Sebaliknya ahli yang diajukan JPU yakin kematian korban adalah karena keracunan sianida dengan argumen yang cukup beragam dengan kesamaan alasan karena sudah tapi hakim yakin dengan kematian korban disebabkan sianida. Berlatar belakang bahwa salah satu argumen bahwa kematian korban karena sianida yang masuk adalah sangat banyak, jauh di atas takaran yang mematikan, dan tidak ditemukan residu atau jejak sianida pada jenazah karena embalming, dan waktu yang lama dari kematian sampai pemeriksaan sehingga sianida itu terdegradasi, berkurang karena penguapan, atau terurai. Tanpa penjelasan lebih lanjut, timbul kontradiksi. 1. Mengapa sisa kopi masih berkadar sianida tinggi? 2. Mengapa yang mencicipi atau minimum lainnya tidak mengalami gejala seperti korban? Sidang menghadirkan ahli itu lazim, tapi kalau sidang kasus dihadirkan ahli hukum pidana, tidakkah merendahkan martabat sidang itu sendiri? Hakim bukan ahli hukum? Jaksa juga? Termasuk advokat? Circumstantial evidence bisa dijadikan bukti pendukung, tapi bolehkah diangkat menjadi bukti utama yang mendasari sebuah keputusan? JPU atau pembela menanyakan askum seorang ahli forensik kepada yang bersangkutan.
Bukannya mereka semestinya lebih paham daripada ahli tersebut yang seharusnya berfokus pada keahliannya bukan aspek hukum. Selanjutnya, Dr. Jaya itu orang yang melihat jenazah Mirna dan tentunya telah memeriksa sebelum melakukan embalming, dan seorang ahli forensik bobot pendapatnya lebih kecil, atau sama dengan atau lebih besar daripada pendapat ahli forensik yang tidak melihat tapi hanya berdasarkan data sekunder, data dari ahli toksikologi yang periksa sampel. Mengapa perbedaan pandangan dari Profesor Budi dan Dr. Gatot? Profesor Budi mengatakan dari lambung atau usus ke jantung baru ke hati sedangkan Dr. Gator mengatakan dari lambung atau usus ke hati lalu ke jantung. Jika menurut Nur Samran bahwa seorang ahli toksikologi tidak berhak menyatakan pendapat sebab kematian tapi dalam sidang menyatakan korban mati karena sianida. Sesuai KUHP boleh? Pendekatan yang dipakai oleh Imade Agus Gelgel dengan menghitung kenaikan asam lambung. Sudahkah memperhatikan bahwa kopi itu sendiri punya pH antara 4-5? Apakah surat kematian harus dicantumkan sebab kematian? Jika iya, apa bunyi surat kematian yang diterima Dr. Jaya saat sebelum melakukan embalming? Dr. Slamet berpendapat bahwa karena kadar sianida yang sangat tinggi sehingga terjadi kematian dalam bilangan detik. Begitu cepatnya sehingga sianida tidak kemana-mana. Begitu sianida sampai ke otak langsung meninggal. Kedua pernyataan ini bertentangan karena otak adalah organ yang paling tersembunyi dan paling dilindungi seluruh sistem pengamanan tubuh. Sesuai berkas perkara Mirna meninggal sekitar 60 menit setelah minum bukan detik. Semakin besar kadar sianida yang masuk ke tubuh korban semakin cepat kematian itu bisa terjadi. Namun sesuai paparan Dr. Gatot sistem tubuh kita itu luar biasa, dikonfirmasi juga oleh Dr. Slamet, yang dapat kematian yaitu sistem detok yang ada di hati khususnya dan organ lain. Sistem detok ini akan meninggalkan jejak berupa zat, CNS, yang harus ditemukan pada organ hati. Next. Kenapa sisa kopi tidak dicek kandungannya segera setelah kejadian jika dicurigai korban mati akibat keracunan, tapi 4 hari setelah kematian bersamaan dengan sampel organ korban? Surat kematian dari RS Waluyo menjelaskan apa sebab kematian? Mengapa sistem pelabelan sampel tidak teratur dan terkesan suka-suka? Jenazah dikirim untuk diperiksa sebab kematian setelah hari ketiga, tapi kok belum diyakinkan kepada keluarga bahwa harus otopsi penuh. Bukan cuma ambil sampel sesuai permintaan penyidik, padahal surat pengantarnya adalah otopsi. Surat pengantar untuk mengirim jenazah korban ke ahli forensik tertulis disebut, seorang, bukan, jenazah seorang. Pendapat psikolog bisa dipakai di persidangan. Bagaimana pendapat seorang psikolog bisa dijadikan dasar dalam menentukan seseorang melakukan sesuatu? Tidak, apalagi hanya berdasarkan melihat video CCTV yang gambarnya tidak jelas. Setahu penulis, psikolog itu baru bisa memberikan analisa atas permintaan yang bersangkutan dan analisa hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau pihak yang disetujui yang bersangkutan. Manusiawikah bila tiba-tiba seorang psikolog memberikan pendapat kepribadian terdakwa di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, meskipun sudah mendapat persetujuan yang bersangkutan? Next. Penegak hukum boleh curiga apapun tapi harus menghargai prinsip praduga tidak bersalah. Salah satu penerapan ilmu psikologi dalam membuka tabir kebenaran dalam sebuah sistem peradilan ada di film F.E.W. Goodman. Penegak hukum memberikan serangkaian pertanyaan yang nampaknya tidak ada korelasi dengan agenda sidang guna memancing emosi dan yang bersangkutan mengakui sendiri dalam kondisi emosi tinggi. Link tercantum di bawah ini. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Mengapa sisa kopi dan sampel cairan lambung korban tidak dites secepatnya tanpa menunggu otopsi, ambil sampel? Dites segera seharusnya menjadi protap. Mengapa hakim mengabaikan begitu saja saksi ahli 4 orang yang menyatakan kematian bukan karena sianida khususnya Dr. Jaya juga saksi mata? Kalau mau diabaikan pun, hakim wajib menguraikan alasan pengabaian tersebut. Jika benar kadar sianida pada sisa kopi sangat tinggi, mengapa hanya korban yang bergejala bahkan mati sedangkan yang lain kalau tidak salah 4 orang tidak mengalami gejala yang berarti? Sama-sama kontak dengan kopi yang diminum korban tidurkan gejala seperti korban. Argumen Michael R. bahwa formalin tidak mungkin meniadakan jejak sianida yang ada di hati dan lambung. Formalin dimasukkan sudah meninggal. Hipotesa asal-asalan, 001, kematian korban terjadi saat perjalanan dari Grand Indonesia ke RS Waluyo.
Karena kematian sianida akan menampakkan warna kemerahan, cherry red, sedangkan Dr. Jaya tidak melihat gejala itu 2 jam setelah kematian. Ada ilustrasi dokter selamat yang mengatakan mati karena disekap. Next. Berapa kali PK boleh dilakukan? Selama masih ada keraguan bahwa kebenaran belum terungkap. Setuju. Next.